Perkenalkan, nama saya Mario Avelino Dharma Utama. Dan saya Maria Astin Osilera. Kami dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dalam video ini, kami ingin mempresentasikan hasil dari karya kami tentang media BK yang kami beri nama Mini-Life Volley, petualangan menuju diri yang lebih utuh. Karya ini kami buat untuk mengikuti Indonesian Counseling Competition, cabang lomba media BK. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Mini-Life Volley adalah permainan reflektif yang kami modifikasi dari konsep permainan monopoli dan kami rancang untuk mendukung proses pengenalan diri, eksplorasi emosi, dan pembentukan karakter peserta didik melalui 4 bidang layanan BK. Tujuan utama permainan ini bukan menjadi kompetitif, melainkan menjadi pribadi yang suportif untuk diri sendiri dan sesama. Keempat bidang tersebut adalah 1. Pribadi dengan kompleks berwarna hijau, yang artinya tumbuh. Maksudnya, mewakili proses mengenal diri, terutama kekuatan, emosi, dan nilai-nilai yang membentuk jati diri. Fokusnya adalah tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah, yang kedua adalah sosial dengan kompleks berwarna biru yang artinya damai. Maksudnya adalah membangun relasi yang sehat, empatik, dan bermakna dengan orang lain. Damai tercipta ketika hubungan saling menghargai dan memahami. Yang ketiga, belajar dengan kompleks berwarna kuning, yang artinya ceria atau bersemangat. Maksudnya, dalam kompleks ini menggambarkan semangat dan ceria dalam proses belajar, termasuk mengenali tantangan, gaya belajar, dan cara bertumbuh melalui pengetahuan. Nah, yang terakhir adalah bidang karir dengan kompleks berwarna ungu yang artinya panggilan. Di sini peserta didik diajak untuk merefleksikan perjalanan dalam menemukan, membangun, dan menjalani panggilan hidup yang bermakna, bukan sekedar profesi tetapi sebagai wujud aktualisasi diri dan kontribusi bagi sesama. Setiap bidang memiliki petak-petak pertanyaan reflektif. Saat pemain masuk ke dalam petak, mereka akan menjawab dan mencatatnya di paspor jelajah Mini-Life Volley. Paspor ini menjadi catatan perkembangan diri. Pemain bisa meminta guru BK atau fasilitator untuk menandai kotak yang telah mereka jelajahi, dan guru BK atau fasilitator bisa memberikan bintang refleksi kepada pemain yang dianggap sudah selesai. Menariknya, permainan ini bisa dimainkan dengan atau tanpa fasilitator. Jika dilakukan bersama guru BK, peran fasilitator akan membantu menggali makna lebih dalam. Namun, jika dimainkan dengan teman sebaya, para pemain bisa saling bergantian membaca pertanyaan, memberi tanggapan, dan mengambil peran sebagai penerjemah emosi. Kuncinya adalah pada rasa aman, saling mendengarkan, dan menghargai satu sama lain. Permainan dimulai dari petak start here, lalu setiap pemain bergiliran melempar dadu dan melangkah. Saat memasuki di sebuah petak, pemain bisa yang pertama menjawab pertanyaan refleksi ketika masuk ke petak kompleks bidang BK seperti kompleks pribadi, kompleks sosial, kompleks belajar, dan kompleks karir. Yang kedua adalah menarik kartu aksi atau refleksi ketika masuk ke petak aksi atau refleksi. Nah, yang ketiga adalah masuk ke salah satu zona khusus. Zona khusus yang ada di permainan ini berjumlah 3, antara lain 1. Arus emosi. Pemain yang masuk pada petak ini akan menceritakan pengalaman emosionalnya. Pemain lain ditunjuk sebagai penerjemah emosi tersebut lewat kertas roda emosi pulcik. Yang kedua adalah zona diam atau zona jeda. Di sini pemain yang masuk pada petak ini akan menjawab pertanyaan reflektif dengan level paling mendalam dan berhenti bermain selama 1 putaran. Yang ketiga, pintu kemana saja. Pemain bisa pindah ke bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang pemain rasa belum terpenuhi dengan menjawab 1. Bidang mana yang ingin kamu kunjungi? Lalu yang kedua, mengapa kamu ingin pergi ke sana saat ini? Pemain dianggap selesai jika telah menyelesaikan 1 bidang penuh atau menyelesaikan 4 petak dari setiap bidang. Sekarang, mari kita lihat simulasi singkat permainan ini. Baik, selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang, kalian akan bermain yang namanya permainan apa? Mini-Life Volley.
Di dalam permainan ini sebelumnya kami berharap teman-teman bisa saling terbuka, menghargai dan mendengarkan satu sama lain. Jadi harapannya teman-teman bisa bercerita, membagikan apa yang menjadi keresahan teman-teman saat ini ataupun di masa lalu ataupun kecemasan di masa yang akan datang. Itu. Betul. Nah, teman-teman di sini kita bermain dan juga saling menjaga kepercayaan ya teman-teman. Jadi apa yang kita bagikan di sini tetap hanya ada di sini dan untuk diri kita sendiri dan teman-teman kita. Oke, teman-teman setuju dan sepakat? Setuju. Nah, gitu kita mulai ya teman-teman ya. Oke. Boleh dari kamu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komplek pribadi. kamu masuk ke komplek pribadi. Pribadi. Baterai. Apa yang membuat energimu cepat habis dalam keseharian? Apa ya? Lebih ke kalau ketemu banyak orang enggak sih? Lebih ke pasnya padat. Padat. Jadwal ya? Iya, jadwalnya padat. Jadi karena hari Senin tuh dari jam 7 sampai jam 4. Jadi kayak itu kayak Iya. energiku langsung habis. Iya sih, Kayak itu habis. baru pagi aja energi aku langsung habis. Kayak, apakah aku harus menjalani hari ini? Tiap hari Senin aku selalu tanyakan hal tersebut. Apakah aku bisa menjalani hari ini? Jadi kayak sebelum aku masuk pun aku udah kayak energiku udah habis duluan sih. Karena emang aku udah pikir kayak si padat ini gitu. Ya, kamu Memang kita bebas mengekspresikan diri. Oke, oh iya pas foto ya? Ya, berarti tadi sudah melewati komplek pribadi. Wow. Checklist. Oke. Silakan. Lanjut. Aku Wih, sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Aku nomor 1 juga. Ya. Apa yang membuat energimu cepat habis dalam keseharian? Iya. Ya. Aku lebih ketemu banyak orang sih, gitu. Karena ketemu banyak orang yang itu banyak variasi kan, orang beragam-ragam gitu kan. Ada yang bajunya warna-warni, tinggi badannya beda-beda, rambutnya juga beda, warna kulitnya juga beda gitu. Dan lebih ke sifat mereka juga beda-beda lah. Jadi aku buat ngehadapin banyak orang tuh capek. Apa ya, respon atau tindakan apa ketika energi kamu yang kamu ngerasa tuh langsung habis gitu? Pusing biasanya. Oh. Pusing terus kayak udah lemes, dan aku bukan tipe orang yang kalau habis tuh aku bakal diem aja, enggak, aku pasti bakal tetap ngelakuin kegiatan itu, tapi aku lebih kayak aku ngerasa pusing banget kayak pengen cepet selesai gitu. Oh iya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Felita sudah bercerita. Sama-sama, support aku. Oke. Oke, lanjut ke 3. Aku bantu ya. 1, 2, 3. Apa itu suara? Suara. Suara dalam dirimu akhir-akhir ini lebih banyak bicara tentang apa? Lebih banyak mungkin ya. Itu lebih banyak bicara tentang kerjaan. Tapi bukan mengeluhkan ya. Iya. Itu juga kayak mengeluhkan, tapi saya kayak mengeluhkan karena sampai sekarang udah setahun dulu, tapi aku belum dapat kerja. Maksudnya kayak ya kerjaan tetap gitu. Sebenarnya kan jadinya dari magang gitu kan. Jadi itu sih yang aku istilahnya risaukan ya sama gitu. Oh, berarti apakah kamu merasa khawatir ya tentang masa depan atau merasa ragu? Sangat. Aku khawatir karena gini, yang aku tahu itu kalau misalnya semakin lama kita habis lulus terus nggak dapat kerja, jadi kayak semakin kecil juga kemungkinan untuk dapat kerja, karena kan kalau misalnya dapat dari dua kan jadinya kita udah dapat fresh graduate lagi kan. Iya. Tapi kalau misalnya dalam waktu itu kan nggak dapat kerja juga, jadi aku ketakutan kerja, jadi aku selalu itu sih selalu Khawatir. Thank you ya, Ain sudah berkenalan. Oh iya. Kamu. Tuh. Suara. Sini lanjut. Ya. Oke. 3. Ya, sama nih. 1, 2, 3. Suara. Iya ya, apa ya? Suara dalam dirimu akhir-akhir ini lebih banyak bicara tentang apa? Tentang sebenarnya lebih ke merasa berat ya kuliahnya, apalagi udah semester 4 gitu kan. Kayak ngerasa kayak
di semester awal nggak ada, tapi semester akhir juga udah deket gitu kan. Jadi kayak rasanya tugasnya juga udah semakin susah kan, apalagi kalau misalnya di hukum tuh kita udah mulai kayak belajarnya praktek gitu ke MA, ke MK, itu rasanya kayak aku bisa nggak ya, aku justru di semester 4 ini aku yang mempertanyakan, aku bener nggak sih jurusannya gitu, karena kadang merasa capek juga gitu kan, kayak kadang kalau nggak ngerti kuliahnya tuh kayak aduh kok gini ya gitu, kadang belum siap gitu loh untuk maju lagi gitu, jadi kayak lebih ke kuliah sih sekarang. Terus lagi was-was dalam Iya. lagi was-was ya. Tapi pengen lulus cepat tuh. Amin. Lanjut. Oh iya, Tadi. fotonya. Oh iya, jangan lupa. Oh, iya. Wah, kita saya satu lagi ya. Wes, 4. 1, 2, 3, 4. Jendela. Jangan. Jendela apa? Nah, Oke, nomor 1, siapa orang di sekitarmu yang kira-kira ini banyak menginspirasimu? Kausi. kenapa tuh? Karena mungkin aku sama Kausi kayak bisa dibilang sekarang cuma bisa dibilang emang latar belakang kita tuh nggak sama. Tapi kayak dari umur kayak sekarang tuh kita cuma sama mama kita sendiri, aku bareng mama, pasti juga bareng mama. Dan Kausi tuh kalau misalnya aku tahu Kausi tuh punya banyak banget beban di pikirannya maupun di hatinya gitu kan. Tapi kayak kalau misalnya aku lagi kepikiran kuliah atau apapun itu, aku selalu nelfon dia orang pertama yang tahu. Jadi kayak aku tuh bersyukur banget kayak aku di Atma dan ketemu sama Kausi, karena sejujurnya di Forest pun kita berbeda kan, kayak SMP-nya juga kita beda, SMA juga kita beda, jadi kayak beneran deket banget tuh di saat kuliah ini. Dan aku merasa karena aku anak tunggal, gak punya kakak cewek, jadi kalau kita merasa kayak seperti kakak kandung aku sendiri, dan dia sangat-sangat menginspirasi aku. Dan di saat titik terendah aku pun Kausi kayak gak apa-apa, istirahat dulu, nanti baru dilanjutin lagi. Love banget buat Kausi. Nothing. Lanjut. Bentar dulu. Jendela. Ya. Aku yang main. Oke. Karena waktu kita terbatas, jadi kita akhiri saja permainan ini. Tapi aku mau nanya dan Kausi mau nanya, gimana perasaan kalian setelah bermain Bermain ini? minilah poli ini. Jujur-jujur aja nggak apa-apa. Dari satu-satu dan Ya, kita minta pendapatnya. Kalau dari aku senang karena bisa mendengar juga cerita dari kakak semuanya. Terus aku pun udah karena aku bisa berbagi cerita juga kepada kakak semuanya. Oke, thank you. Kalau dari kamu? Kalau dari aku sih, aku lebih ngerasa kalau kalian tuh percaya dan terbuka sama aku. Oh. Karena kan kita semua dicerita, apalagi kan aku juga nggak terlalu kenal kalian ya, tapi dengan permainan ini aku jadi tahu, oh ternyata kamu seperti ini, apa yang ada di diri kamu seperti ini, terus di kakak-kakak juga gitu. Oh, dari kamu? Kalau dari aku ngerasa terbantu sih, kayak jujur aja mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa ceritain ke siapa-siapa kan, kayak jadinya ini jalannya kan ini pertanyaannya udah disiapin, jadi istilahnya ini benar-benar menghindari pertanyaan-pertanyaan yang kayak menjurus gitu. Jadi ceritanya kita bisa bebas, pertanyaannya kan general aja, jadi kita bisa benar-benar bisa bebas menjawab, jadinya nggak ada tekanan gitu. Kalau jadi menurut aku ini masih tergantung banget sih. Lebih kayak ngerasa lebih bersyukur sama semangat ya, karena kadang kayak aku ngerasa kayak hidup aku paling ini nih gitu kan, tapi setelah dengan cerita kakak-kakak mungkin kadang kayak aku ngerasa ternyata nggak ada apa-apa ya juga ya. Jadi ngerasa lebih semangat aja. Itu terima kasih atas perasaan partisipasi dan keterlibatan kalian atas media pembelajaran ini. Semoga di konseling kelompok kita semakin bertumbuh, berkembang terhadap diri sendiri dan membagikan apa yang kalian punya kepada sesama kalian. Dan itu kita akhir saja, kita tutup. Sekian dan terima kasih teman-teman semuanya. Itulah tadi simulasi dari Mini Life Poli. Kami berharap permainan ini bisa menjadi media BK yang menyenangkan sekaligus bermakna. Dengan permainan Mini Life Poli, para siswa diajak untuk bermain sambil bertumbuh, mengenal diri, menyadari emosi, dan saling mendukung. Terima kasih kepada Panitia Indonesian Counseling Competition, khususnya cabang lomba media BK atas kesempatan ini. Sampai jumpa dan semoga Mini Life Poli bisa menginspirasi ruang-ruang konseling yang lebih kreatif dan reflektif.